lagi di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang hermeneutika. Jadi sahabat balance, pernahkah kalian mendengar tentang hermeneutika? Dalam video ini kita akan menyelami metode penelitian yang menarik ini, memahami prinsip-prinsipnya dan melihat bagaimana hermeneutika dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Jangan lupa simak video berikut. Apa sih itu hermeneutika? Jadi, hermeneutika adalah metode penelitian yang fokus pada interpretasi teks dan makna. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneuin, yang artinya menjelaskan atau menafsirkan. Pada dasarnya, hermeneutika berupaya memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis dengan mempertimbangkan konteks dan makna di balik kata-katanya. Kita masuk pada sejarah singkat hermeneutika. Hermeneutika telah berkembang selama berabad-abad, mulai dari Yunani kuno dengan fokus pada interpretasi teks-teks Homerus. Kemudian hermeneutika diadopsi oleh para teolog Kristen untuk memahami Alkitab. Pada abad ke-19, Friedrich mempelopori hermeneutika modern yang menekankan peran subjektif dan interpretasi dalam memahami teks. Kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip hermeneutika. Hermeneutika didasarkan pada beberapa prinsip utama seperti yang pertama yaitu teks tidak memiliki makna tunggal, di mana makna teks dapat berubah tergantung pada konteks dan interpretasi pembaca. Yang kedua, pentingnya memahami konteks, di mana untuk memahami teks dengan benar penting untuk memahami konteks di mana teks tersebut diubah, termasuk sejarah, budaya, dan latar belakang penulis. Yang ketiga, peran aktif pembaca, di mana pembaca memahami peran aktif dalam menciptakan makna teks. Pengalaman dan pengetahuan pembaca akan mempengaruhi bagaimana mereka menafsirkan teks. Lalu yang keempat, lingkaran hermeneutik. Memahami teks adalah proses siklus yang melibatkan bolak-balik antara keseluruhan teks dan bagian-bagiannya. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah penelitian hermeneutika. Ada beberapa langkah-langkah umum dalam penelitian hermeneutika. Yang pertama, memilih teks. Pilih teks yang ingin Anda interpretasikan. Teks bisa berupa teks tertulis seperti buku, artikel, atau puisi, atau teks non-tulis seperti film, video, atau karya seni. Yang kedua, memahami konteks. Pelajari konteks di mana teks tersebut dibuat. Ini termasuk sejarah, budaya, dan latar belakang penulis. Yang ketiga, analisis teks. Bacalah teks dengan cermat dan perhatikan kata-kata, firasat, dan juga simbol yang digunakan. Yang keempat, interpretasikan teks. Kembangkan interpretasi Anda seperti tentang makna teks, pertimbangkan konteks, analisis Anda, dan pengalaman dan pengetahuan Anda sendiri. Yang kelima, refleksi. Renungkan interpretasi Anda dan pertimbangkan bagaimana interpretasi tersebut dapat diubah atau diperkuat dengan bukti yang lebih lanjut. Kita masuk pada penerapan hermeneutika. Hermeneutika dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti sastra untuk memahami makna teks sastra dan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu teolog untuk memahami teks-teks agama dan interpretasi maknanya. Lalu hukum untuk menafsirkan undang-undang dan peraturan. Lalu sejarah
untuk memahami peristiwa sejarah dan bagaimana mereka menginterpretasikan. Lalu filsafat untuk memahami bagaimana pemikiran dan ide-ide filosofi. Selanjutnya kita masuk pada contoh penerapan hermeneutika. Misalnya, seorang ahli sastra dapat menggunakan hermeneutika untuk memahami makna puisi. Mereka akan mempertimbangkan konteks puisi seperti kapan puisi ditulis, siapa penulisnya, dan apa yang terjadi pada saat itu. Mereka juga akan mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri dalam menafsirkan puisi. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan hermeneutika. Hermeneutika memiliki beberapa kelebihan seperti yang pertama memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teks. Yang kedua, memperhitungkan konteks dan makna di balik kata-kata. Lalu yang ketiga, memberikan ruang untuk interpretasi dan perspektif yang berbeda. Namun, hermeneutika juga memiliki beberapa kekurangan seperti yang pertama, bisa bersifat subjektif dan tergantung pada interpretasi pembaca. Lalu yang kedua, membutuhkan waktu dan usaha untuk memahami teks secara mendalam. Lalu yang ketiga, tidak selalu menghasilkan jawaban yang pasti. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil tentang hermeneutika adalah metode penelitian yang penting untuk memahami teks dan makna. Dengan memahami prinsip-prinsip dan penerapannya, Anda dapat menggunakan hermeneutika untuk berbagai tujuan seperti mempelajari sastra, teolog, hukum, sejarah, dan juga filsafat. Nah, jadi sahabat balance, penjelasan di atas hanya memberikan gambaran umum tentang hermeneutika. Untuk mempelajari lebih lanjut, kalian dapat mencari sumber-sumber online dan juga offline yang tersedia. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.